Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Halliburton dengan anggota Anissa Maharani, Ataya Hanun, Christina Amelia, Najah Adaira, dan Sylvia Nabila. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai natural gas energy security yang ada di negara Cina. Terdapat 3 pokok masalah yang akan kami angkat, yaitu bagaimana kondisi ketersediaan gas alam di negara Cina, bagaimana strategi Cina dalam memanfaatkan gas alam sebagai sumber energi, dan bagaimana sekuritas energi gas alam di Cina. Dari ketiga pokok masalah tersebut, maka tujuan dari pemaparan ini adalah untuk menganalisis kondisi ketersediaan gas alam di Cina, untuk mengidentifikasi strategi Cina dalam memanfaatkan gas alam sebagai sumber energi, dan untuk mengetahui keadaan sekuritas energi gas alam di Cina. Sebelum kami membahas lebih lanjut mengenai natural gas energy security di Cina, saya akan menjelaskan sedikit mengenai gas alam. Gas alam adalah bahan bakar fosil yang tersusun atas gas-gas hidrokarbon yang mudah terbakar. Gas alam dibandingkan sumber energi lainnya dipilih sebagai pengganti utama sumber energi yang tak terbarukan seperti batu bara, karena gas alam lebih bersifat semi-renewable dibandingkan yang lainnya. Gas alam akan melalui beberapa rangkaian tahapan sebelum akhirnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, di mana geologis akan melakukan eksplorasi seismik untuk menemukan well. Kemudian, jika well tersebut akan memenuhi segala tes, maka akan dilanjutkan pada proses ekstraksi berupa drilling atau fracking. Kemudian setelah diekstraksi, gas alam tersebut akan diproses lebih lanjut menjadi produk turunannya yang akan didistribusikan menggunakan pipeline menuju konsumen untuk disimpan dan digunakan. Lalu bagaimana kondisi ketersediaan gas alam yang ada di muka bumi? Nah, kondisi ketersediaan gas alam di bumi ini diperkirakan terdapat sekitar 6 quadrillion cubic feet atau setara dengan 6.000 exajoule energi. Nah, negara-negara yang memiliki ketersediaan gas alam terbesar adalah negara Rusia yang diikuti oleh Iran dan Qatar. Cina adalah salah satu negara yang memiliki cadangan gas alam terbesar di Asia Pasifik mencapai 164 miliar TCF atau triliun kaki rubik. Walaupun Cina memiliki jumlah gas alam yang banyak, tetapi Cina belum bisa memenuhi kebutuhan domestiknya sehingga ia tetap mengimpor gas alam dari negara lain. Secara statistik, pada tahun 2020, Cina memerlukan 10% penggunaan gas alam untuk memenuhi penggunaan energi listriknya. Dan pada tahun 2017 hingga 2018, terjadi masalah di daerah Turkmenistan yang menimbulkan masalah atau krisis kecil pada pasar listrik Cina. Dan pada tahun 2016, Cina memerlukan penggunaan batu bara mencapai 62% yang tidak ramah lingkungan. Dan salah satu permasalahan dari energi gas alam yang ada di Cina adalah produksi gas alam pada bagian hulunya. Perkenalkan, nama saya Ataya Hanun Anggiaksa. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok 8 mengenai sejarah keamanan energi di negara Cina. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari keamanan energi. Keamanan energi adalah ketersediaan sumber daya alam dalam jangka waktu yang panjang untuk konsumsi energi dalam harga terjangkau oleh suatu negara tertentu, di mana Cina sekarang sedang menghadapi yang disebut dengan tantangan keamanan energi yang signifikan karena adanya kebutuhan energi yang besar namun pasokan energi domestik yang terbatas akibat geologi, kepadatan energi, dan kebijakan yang buruk. Adapun terpusatnya keamanan energi di Cina yang menggunakan batu bara, dan yang seperti kita ketahui bahwa batu bara ini bisa menghasilkan emisi gas karbon yang dapat menimbulkan tantangan lingkungan. Salah satu contohnya adalah climate change. Selanjutnya, permasalahan gas alam di Cina. Pada slide berikut dapat dilihat bahwa adanya grafik terkait produksi gas alam di Cina pada tahun 2010 hingga 2018. Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa seiring bertambahnya tahun, impor gas alam ke Cina juga semakin bertambah. Hal ini disebabkan oleh produksi gas alam domestik di Cina yang belum mencukupi kebutuhan energi di Cina. Pemerintah Cina juga telah memberikan sebuah intensif untuk produksi gas alam, terutama dari formasi permeabilitas rendah seperti gas ketak, gas serpih, dan metana batu bara. Pada tahun 2018, produksi gas alam domestik di Cina juga telah mencapai 15 miliar kubik per hari. Dan pada tahun 2019, pemerintah Cina memperkenalkan sebuah sistem baru, yaitu subsidi produksi gas alam, di mana perusahaan-perusahaan asing diperbolehkan untuk beroperasi. Dan hingga pada tahun 2020, target produksi gas alam domestik di Cina mencapai angka 19,4 BCF per day. Lalu akhirnya Cina memutuskan untuk bekerja sama dengan Rusia agar pasokan gas domestiknya dapat terpenuhi.
Lalu untuk meninjau apakah energy security Cina akan terjamin atau tidak dapat dilihat melalui 4 aspek. Aspek pertama yaitu availability. Di sini dinilai prediksi kebutuhan pada tahun 2030 adalah 471 bank cubic meter. Lalu prediksi total output pada tahun 2030 adalah 311. Di sini Rusia akan memasok sebesar 38 bank cubic meter per tahun, di mana angka tersebut dinilai cukup baik. Selanjutnya adalah accessibility. Di sini pipa-pipa gas di mana gas dari Rusia akan dikirimkan ke Cina akan melalui jalur timur, di mana pipa tersebut akan melintasi provinsi yang ekonominya cukup tertinggal. Jalur ini dapat menjadikan pasokan energi menjadi lebih maksimal. Aspek ketiga yaitu acceptability. Di sini, Cina bertarget untuk mengurangi dominasi batu bara sebagai sumber energi utamanya, yang berarti hal tersebut akan mengurangi gas emisi rumah kaca pula. Di sini jumlah impor gas alam yaitu sebesar 16-29% akan mengurangi penggunaan batu bara sebesar 50 juta ton per tahun, di mana hal tersebut sangat menguntungkan dan baik untuk lingkungan. Aspek yang terakhir adalah affordability. Di sini harga yang disepakati adalah 350 per 1000 meter kubik USD. Sebelumnya, Cina juga mendapatkan penawaran dari Turkmenistan di mana harga lebih murah. Namun Rusia dapat memasok dalam jangka waktu yang lebih panjang, di mana hal tersebut dilihat lebih dibutuhkan oleh Cina saat ini. Selanjutnya yaitu strategi yang akan diterapkan oleh pemerintah Cina terkait gas alam. Di sini, pemerintah Cina mempunyai prioritas utama, yaitu mengubah sumber energi utamanya dari batu bara menjadi gas alam, di mana hal tersebut akan berdampak baik pula untuk meningkatkan kualitas udara perkotaan dan untuk mengurangi gas emisi karbon dioksida, sesuai dengan 13th Five-Year Plan. Selanjutnya, pemerintah Cina juga memiliki beberapa target yang harus dicapai. Yang pertama yaitu meningkatkan bagian gas alam dalam konsumsi energi primer menjadi 10% pada tahun 2020 dan 15% pada tahun 2030. Target yang kedua yaitu meningkatkan bagian gas alam dalam hunian perkotaan menjadi 50-55% pada 2020 dan 65-70% pada tahun 2030. Yang terakhir untuk meningkatkan bagian kapasitas pembangkit listrik gas alam di sektor listrik Cina menjadi 5% pada tahun 2020. Baik, perkenalkan kembali, nama saya Silvana Bila Putri Ratomo, izin melanjutkan bagian presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Untuk kesimpulannya, akan saya recap kembali. Sebagai sumber energi utama pengganti sumber energi konvensional seperti batu bara, gas alam bisa menjadi alternatif yang menarik mengingat natural reserve yang masih berlimpah dan penggunaannya yang masih sedikit sehingga menjadi sumber energi semi-sustainable dibandingkan dengan sumber energi fosil lainnya seperti LNG. Cina sendiri mulai meningkatkan produksi dan konsumsi gas alam pada awal dekade 2010 hingga produksinya meningkat sebanyak 6% pada 8 bulan pertama di tahun 2022 dibandingkan dengan periode yang sama pada 2021. Seiring dengan produksi tersebut, Cina menjadi produsen gas terbesar keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Rusia, dan juga Iran. Namun, produksi gas alam Cina sendiri berkaitan erat dengan konsumsinya di mana pada 2020 sendiri, Cina dinyatakan sebagai konsumen terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Rusia. Pada laporan terbaru, sekitar 8% dari total penggunaan energi utama di Cina berdasarkan dari gas alam, yang mana hal tersebut merupakan peningkatan sebanyak 4% pada 2010 dan hanya 2% dari tahun 2000. Peningkatan jumlah konsumsi tersebut sayangnya tidak berimbang dengan jumlah produksinya, sehingga kemudian untuk memenuhi kebutuhan domestiknya, Cina harus melakukan impor gas dari negara lain, bahkan dari negara yang memiliki Amerika Serikat dan juga Rusia. Jadi seiring dengan semakin bertambahnya konsumsi gas alam, tidak dapat dipungkiri bahwa gas alam akan menjadi salah satu sumber energi utama dalam konsumsi domestik Cina. Bahkan mungkin dalam perkembangan selanjutnya akan menjadi sumber energi nomor satu dalam mengganti energi fosil lainnya. Kemudian, energi Cina merupakan salah satu kontender terbesar ekonomi Amerika Serikat, di mana menurut analis ekonomi Kevin Daly, ekonomi Cina akan menyusul Amerika Serikat dalam PDB pada tahun 2035. Ketergantungan terhadap impor gas alam akan meningkatkan kerentanan politik luar negerinya, terutama mengenal relasi kuasa dalam kontestasi politik dalam berbagai konteks regional struggle, termasuk dalam kontestasi Laut Cina Selatan. Namun, hal tersebut tidak mudah untuk ditanggulangi karena pada 2022 sendiri lebih dari setengah dari total impor gas alam Cina
Berikut adalah sumber referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi yang kami telah lakukan. Baik, sekian informasi dan presentasi yang dapat kami bagikan kepada pendengar. Semoga ilmu dan informasi yang telah kami bagikan dapat bermanfaat bagi pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.